Oke, jadi ini adalah tampilan dari multisim. Untuk pertama kali yang harus kita lakukan adalah mengaktifkan grid-nya. Nah, ini supaya nanti ketika kita merangkai rangkaian, itu lebih rapi. Kemudian untuk memilih komponen, bisa dipilih per kategori di sebelah kiri maupun di sebelah kanan sini. Untuk memilih alat ukurnya ada di sebelah kanan sini. Nah, pertama, kita akan mensimulasikan beban R untuk melihat gelombang arus dan tegangan. Nah, pertama, pilih sumber tegangannya yang AC. Kemudian beban, pilih yang di basic. Nah, banyak pilihan, kita pilih yang resistor dulu. Oke, kemudian dikontrol R untuk memutar. Nah, ini sudah ada sumber, ada beban. Kita butuhkan alat ukurnya, yaitu multisim di sebelah kanan sini ya, multimeter. Nah, multimeter sama seperti yang real bahwa bisa mengukur arus, tegangan, dan resistansi. Kita pilih yang arus, kemudian pilih yang AC. Yang tegangan sama, pilih yang tegangan, kemudian yang AC. Untuk menghubungkan, tinggal ditarik saja. Nah, jangan lupa kalau mengukur arus, ini harus dipasang secara seri. Oke. Sedangkan yang tegangan dipasang secara paralel. Oke. Kemudian, tegangannya kita bisa atur-atur. Kita buat 100, kemudian frekuensinya 50. Oke. Setelah itu, untuk menjalankan, klik tombol berwarna hijau atau menggunakan shortcut F5. Nah, kita bisa lihat arus dan tegangannya. Untuk tegangan output 9,99 volt, yang arus 99,99 mA. Bagaimana cara menghitungnya? Arus, tegangan dibagikan resistansi, 100 dibagi 1000. Gitu ya. Nah, kita sudah punya data tegangan dan arusnya. Langkah berikutnya kita ingin di stop dulu, melihat bentuk gelombangnya menggunakan osiloskop. Nah, osiloskop di sini sudah seperti tampilannya real. Nah, sehingga kita tinggal mensimulasikannya, menghubungkan untuk tegangan. Osiloskop tidak bisa melihat gelombang arus, sehingga dibutuhkan klem dulu. Nah, disambungkan, kemudian dimasukkan ke dalam channel B. Ini A, ini B. Ya, cukup mudah, kemudian tinggal kita jalankan lagi. Kemudian kita klik. Nah, tampilannya sama persis, hampir sama dengan osiloskop pada umumnya yang di lab. Pertama yang harus kita lakukan adalah nyalakan dulu powernya. Kemudian karena kita mempunyai dua channel A dan B, yang satu ini mengukur tegangan, kalau dimatikan tidak akan kelihatan apa-apa, nyalakan dulu. Kemudian yang arus kita klik. Nah, ini ada dua. Dilihat satu per kotaknya ini adalah 5 volt. Sedangkan kita tadi ada 100 ya. Sehingga harus diperbesar perbandingan dalam satu kotaknya. Per div-nya tegangannya kita besarkan. Kalau di sini 5 volt kita harus tambah. Nah, misalkan kita menggunakan 50 saja biar kelihatan. 50. Nah, ini adalah sudah 100. Kemudian yang arus, nah,
kita harus besarkan juga di sini. Nah, kita bisa lihat bahwa arus dan tegangan ini satu fasa ya, tidak ada yang tertinggal atau mendahului. Seperti itu. Karena bebannya R. Beda lagi kalau bebannya L atau C. Nah, kemudian karena ini dia berjalan terus, sehingga kita bisa pause di singlenya ini diklik. Nah, sehingga bisa terlihat. Oke. Kemudian misalkan kita ingin memperbesar lagi. Kenapa arusnya terlihat besar? Karena perbandingan pada klemnya ini, oke, saya stop dulu. Nah, perbandingan dalam klemnya 1 volt ini sama dengan 1 miliampere. Sedangkan kita punya 99,99. Nah, itu yang menyebabkan dia kelihatannya bentuk gelombangnya itu tinggi. Padahal ini hanya perbandingan skala saja. Seperti itu. Jadi, jangan khawatir. Misalkan kita rubah menjadi 5. Kita lihat efeknya seperti apa. Oke. Nah, harusnya menjadi lebih tinggi lagi. Untuk itu, klemnya ini harus kita kecilkan. Baru kita buat perbandingan yang sama, 20 dengan 20 misalkan. Nah, berarti masih kurang lagi, kita turunkan lagi. Nah, seperti ini. Ini adalah arusnya, yang ini tegangannya. Misalkan kita ingin mengatur dari sumbu Y-nya. Nah, ini kita bisa lihat yang ini. Channel 1 saya turunkan, kemudian saya naikkan lagi. Nah, jadi yang sebelah sini digunakan untuk mengatur di sumbu Y-nya. Kalau sumbu X-nya atau sumbu horizontalnya, nah, time per div-nya bisa kita atur-atur. Nah, ini. Kelihatan ya, kalau memutar ini, milisekundnya ini akan berubah. Seperti itu. Jadi lebih baik untuk kelihatannya 1/50, jadikan 2 milisekund saja. Jadi di layar hanya ada 1 gelombang. Kalau untuk menggeser horizontalnya, bisa melihat seperti ini. Misalkan kita ingin, nah, kita buat single aja seperti ini. Oke, cukup mudah ya. Jadi ini adalah horizontalnya, yang ini adalah vertikalnya. Oke. Nah, tinggal kalian rubah-rubah saja. Tapi karena ini adalah time domain, maka dia memang selalu berjalan. Ya. Oke. Oke. Itu saja sudah jelas di bagian osiloskop. Bagaimana kalau kita ingin melihat menggunakan multimeter yang agilen? Nah, seperti ini. Pasangkan sumbu channel 1 ini ke tegangan, yang satunya di negatifnya, positifnya dan negatifnya. Kemudian kita running, maka tampilannya akan seperti ini. Dinyalakan. Oke. Ini digunakan untuk mengukur tegangan dan frekuensi. Tegangannya VAC,
Oh iya, maaf ini salah sambungan. Yang ini bukan di sini, tapi bawahnya. Nah, ini. Sehingga tidak akan terbaca yang betul. Oke, singlenya saya nyalakan lagi. Nah, oke. Sama ya hasilnya. Perbedaannya hanya 0,001. Oke, kemudian kalau kita ingin tahu frekuensinya, 50 Hz. Jadi tadi saya lupa untuk mengklik singlenya ini ya. Oke, kita nyalakan lagi. Oke, sudah langsung terbaca. Untuk arusnya, ya maaf tegangannya. Oke, kita tunggu. Oke, jadi begitulah cara untuk melihat tegangan arus dan bentuk gelombang.